Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sandi Fareza dengan NIM 200523629420 dari mata kuliah Building Information Modeling. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pemodelan untuk fondasi beton bertulang lengkap dengan kolom pedestal dengan menggunakan program bantu Tekla Structures 2021. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan, pertama kita harus membuat new file pada program bantu Tekla Structures. Lalu ketika new file ini sudah terbuka, maka langkah pertama adalah kita harus mengubah properties dari grid pada Tekla Structures ini dengan cara klik dua kali dan masuk ke menu properties. Di sini untuk nilai X dan Y saya hanya menggunakan 0. Lalu dikarenakan tinggi kolom pedestal yang direncanakan adalah 1200 mm, maka di sini nilai Z-nya saya masukkan 0, min 1200 dan juga min 1700. Begitu pula untuk label pada Z-nya kita ubah menjadi 0, min 1200 dan min 1700. Lalu kita bisa modify. Dan selanjutnya kita masuk ke tampilan di sini, kita klik kanan dan pilih fit work area to entire model. Selanjutnya kita akan membuat pemodelan dari kolom pedestal dengan cara masuk ke menu concrete, lalu masuk ke menu column, dan di sini kita harus memasukkan untuk propertiesnya terlebih dahulu. Di sini untuk profilnya kita gunakan 400 x 400. Di sini profil adalah dimensi dari kolom pedestal yang akan dibuat. Lalu di sini untuk material saya gunakan material C25. Kita apply dan OK. Lalu untuk class-nya di sini karena class ini hanya untuk menandakan warna, di sini saya akan gunakan class 1. Lalu untuk topnya di sini kita isikan 0 dan untuk bottomnya kita isikan min 1200. Lalu untuk case unitnya di sini yang awalnya precast kita ganti menjadi case in place, dan kita bisa buat kolom pedestal dengan cara klik kiri pada grid yang sudah dibuat. Kita klik expand. Lalu selanjutnya kita akan membuat fondasinya dengan cara masuk ke menu concrete, lalu masuk ke menu footing dan pilih pad footing. Lalu untuk properties yang dimasukkan di sini untuk profile digunakan adalah 2200 dengan material sama yaitu C25. Kita apply. Lalu untuk class-nya saya juga gunakan 1 dengan topnya adalah 0 dan bottomnya di sini saya gunakan min 500 mm. Untuk case unitnya yang dari precast kita ganti juga menjadi case in place. Lalu kita bisa klik pada grid yang sudah dibuat. Mohon maaf, di sini ada kesalahan. Jadi untuk topnya di sini mengikuti dari bagian bawah dari kolom pedestal yaitu min 1200 dan untuk bottomnya adalah min 1700. Lalu kita klik, kita expand dan maka fondasi sudah terbentuk sedemikian rupa. Selanjutnya kita akan membuat dari detailing fondasi dengan cara masuk ke aplikasi dan komponen, lalu kita ketikkan di sini angka 77. Maka di sini akan muncul beberapa pilihan dan kita pilih pad footing reinforcement. Kita klik kiri dan pilih pada bagian fondasi yang sudah dibuat. Kita tunggu prosesnya. Nah, maka tulangan akan terbentuk di dalam fondasi. Nah, untuk membantu ketika pengerjaan kita bisa masuk dulu ke menu view, lalu masuk ke rendering dan pilih part shaded wireframe. Nah, selanjutnya kita akan mengatur properties dari tulangan fondasi yang sudah dibuat ini dengan cara klik dua kali pada tulangan, lalu maka akan muncul jendela properties terkait dengan tulangan yang akan dibuat. Di sini untuk di bagian picture kita akan mengatur dari selimut beton sesuai dengan SMP. Untuk fondasi
ketebalan selimutnya adalah 75 mm, mengacu pada tabel 20.6.1.3.2, yaitu untuk paparan dicorkan secara permanen kontak dengan tanah. Ketebalan selimutnya adalah 75 mm. Maka di sini kita masukkan untuk angka-angkanya menjadi 75. Lalu masuk ke primary bar. Di sini sesuai dengan perencanaan sebelumnya akan dibuat fondasi dengan menggunakan tulangan diameter 22 dengan jarak 100 mm pada bagian bawah. Maka di sini kita atur untuk size-nya, kita gunakan grid undefined dengan size 22 min. Kita pilih OK. Lalu untuk bending radiusnya, karena di 264 mm terlalu besar, kita gunakan bending radius 44 dengan spacingnya adalah 100. Lalu masuk ke menu secondary bar. Di sini juga sama, menggunakan diameter 22 undefined 22 min. Kita klik OK. Lalu untuk bending radius juga kita gunakan 44 dengan spacing 100. Lalu masuk ke menu laser bar. Nah, untuk laser bar ini di sini kita akan menggunakan size 22 juga. Kita pilih undefined, lalu size 22. Untuk stirrup kita pilih OK. Lalu untuk angka-angka di sebelah kanan ini kita masukkan number of bar spacingnya adalah 75. Lalu untuk startnya adalah 50 dan n-nya adalah 300. Lalu untuk tipenya kita pilih yang nomor 2 ini. Untuk di bagian atribut kita biarkan, tidak kita rubah, dan kita klik modify, apply, lalu OK. Maka secara otomatis tulangan akan terbentuk sedemikian rupa di bagian fondasi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemodelan detailing dari kolom pedestal, yaitu dengan cara masuk ke menu application and component dan ketikkan angka 83 dan pilih rectangular column reinforcement, lalu klik pada kolom yang sudah dibuat. Dan selanjutnya kita akan mengatur properties dari tulangan dengan cara klik 2 kali. Nah, maka akan muncul jendela properties dari tulangan. Untuk di main bars ini kita akan mengatur tulangan utama, yaitu tulangan utama yang kita gunakan adalah dengan menggunakan diameter 16. Kita gunakan 16 main, lalu OK dengan bending radius 32. Lalu untuk selimut betonnya kita gunakan 40 mm. Masuk ke menu bar ends. Di sini pada vertical extension bagian atas kita masukkan 0. Dan untuk bagian bawah kita masukkan 350. Nilai 350 ini menandakan bahwa tulangan akan melebihi dari kolom pedestal dan dia akan masuk ke bagian dari fondasi. Lalu untuk bagian horizontal extension, bagian atas kita isikan 0. Lalu untuk di bagian bawah ini kita isikan 750. Untuk corner bars, side bars, dan juga side bars dulu. Lalu untuk tagnya di sini kita gunakan min 135 pada semuanya, yaitu corner bars, side bars 1 dan side bars 2 dengan panjang 64 dan bending radius 32. Lalu kita masuk ke side bars. Di sini side bars adalah tambahan untuk tulangan di setiap sisi. Dimana pada setiap sisinya kita akan gunakan terdapat 4 tulangan, maka di sini kita harus menambahkan 2 tulangan. Maka untuk side bar 1 kita isikan 1 dan side bar 2 kita isikan juga 1 dengan jarak untuk side bar 1 adalah 94,60
dan sidebars 2 adalah 189,32. Begitu pula untuk bagian samping 94,66 dan sidebars 2 nya 189,32. Lalu untuk size nya di sini akan saya gunakan sama, yaitu size 16 mili. Begitu pula untuk sidebars 2. Dan di sini untuk flashnya akan saya samakan, yaitu dengan menggunakan 12. Lalu kita masuk ke menu stirrups. Di sini kita pilih dulu tipe yang kedua. Lalu untuk jaraknya kita isikan 0 dan 0. Lalu untuk spacingnya di sini kita isikan 100. Dan untuk bar or laps-nya kita isikan 6. Lalu untuk size yang akan digunakan adalah kita menggunakan size 10 untuk stirrups. Kita klik OK. Dan untuk hooknya kita gunakan tipe yang 135 derajat. Lalu kita modify, kita apply dan kita OK. Nah, maka tulangan pada kolom pedestal juga sudah selesai kita buat, sehingga pada pemodelan kali ini untuk tulangan pada fondasi dan juga tulangan pada kolom pedestal sudah selesai kita lakukan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.